Abi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Kawanan pencuri 30 motor ditangkap di halaman Klinik Kesehatan Bandar Lampung. Akibat tidak ada jembatan, murid SMP Lampung Timur terpaksa gunakan rakit berangkat sekolah. Belasan truk bermuatan bantuan diberangkatkan dari Bandar Lampung ke lokasi bencana Sumatera. Kawanan maling motor ditangkap oleh tim Ranbor Polresta Bandar Lampung di halaman Klinik Kesehatan di Jalan Urip Sumoharjo, Waihalim, Bandar Lampung, Sabtu siang. 2 orang tersangka ditangkap saat terpergok akan membawa kabur motor korban. Penangkapan tersangka menyita perhatian warga yang melihatnya. Warga yang geram ikut menghakimi massa saat tersangka digelandang ke mobil polisi. Tersangka bernama Saprian Syah, umur 21 tahun, dan Aldo Ramadan, umur 18 tahun. Keduanya warga sekampung Udik, Lampung Timur. Peralatan mencuri tersangka berupa 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya, beberapa kunci T dan pisau badik disita polisi. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka merupakan buronan polisi yang sudah lama dicari. Kawanan tersangka tercatat mencuri lebih dari 30 motor di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Melihat 2 orang yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian diikuti, ternyata mereka menuju ke parkiran klinik Lentera Waluya. Ketika akan melakukan aksinya, kedua pelaku ini langsung diringkus oleh petugas unit Ranbor Polresta Bandar Lampung. Dan setelah digeledah, ternyata kedapatan barang-barang yang sudah disebutkan tadi, ada badik, ada senjata api rakitan, dan ada alat yang digunakan untuk melakukan pencurian. Selain peralatan mencuri, sepeda motor tersangka dan motor korban turut disita. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 10 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kepala Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Jumat siang ditangkap polisi akibat diduga mengorupsi dana desa. Tersangka bernama Hermanto kini ditahan di rutan Mapolres Lampung Timur. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap modus korupsi menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan fiktif pada tahun 2023. Kerugian negara hampir 300 juta rupiah. Di sini modus operandinya tersangka telah menggunakan uang dana desa tahun anggaran 2023 Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur untuk kepentingan pribadinya, sehingga terdapat sejumlah kegiatan dana desa yang tidak dapat terrealisasi ataupun belum dibayarkan, sehingga berdasarkan laporan hasil audit nomor 700 sekian-sekian tanggal 4 November 2025 ditemukan kerugian negara 292.638.500 juta rupiah. Korupsi terungkap dari hasil audit Inspektorat Pemda Lampung Timur. Menurut Badan Permusyawaratan Desa Bumi Mulyo, Hermanto menjalani pemeriksaan oleh polisi selama 2 kali sebelum akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Polres Lampung Timur. Ya, hasil penelusuran ketika Arban 5 menelusuri secara langsung, Pak. Hasil seperti itu. Sekaligus Arban 5 itu memang ada temuan terselip uang 258 sekian. Itu
Itu tahap pertama. Ditelusuri dari semua unsur aparat, baik itu RT, kader, dan seterusnya. Dan gambarnya itu rencananya mau bangun jalur jalan arah lapangan. Tapi kayaknya tertunda karena kepala desa ada proses. Proses apa itu, Pak? Ya, proses penahanan. Beberapa dokumen keuangan penggunaan dana desa disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan tersangka terus dikembangkan polisi untuk mencari kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Sebanyak 6 murid SMP di Lampung Selatan Jumat siang dibawa ke rumah sakit untuk dirawat diduga akibat keracunan makanan bergizi gratis. Mereka mengalami pusing dan mual-mual saat baru menyantap beberapa sendok makanan bergizi. Menu yang dimakan oleh murid adalah nasi putih, tempe goreng, dan telur yang dicampur tahu. Menurut orang tua murid, pihak pengelola dapur telah bertanggung jawab biaya pengobatan. Namun orang tua murid menyatakan akibat kejadian tersebut tidak bisa bekerja. Mereka terpaksa libur bekerja karena harus menunggu anaknya di rumah sakit dan berharap anaknya bisa berobat jalan. Makan baru buat suap langsung pusing. Oke. Terus pusingnya lama-lama pusing banget. Lemes, sesek. Tapi sempat pingsan enggak? Enggak. Itu masih sekolah tadi anak. Oke, yang kena keracunan ini mungkin bisa di-cover sama pemerintah, ya kan? Loh, yang nunggu ini. Oh iya. Nah, yang nunggu ini kan, oke, kalau saya punya uang, kalau saya punya tabungan, saya ada penghasilan. Toh ternyata saya lagi nggak punya uang. Seperti apa? Saya harus makan jatah dia. Makan saya sehari-hari aktivitas kan terhenti. Bapak sendiri apa kerjanya sekarang? Saya ya sekarang ini jual beli barang bekas. Artinya sangat terbebani kalau ada musibah seperti ini ya? Ya jelas. Harusnya saya mencari ya kan ke laut, kemana kan sehari-hari mungkin hasil saya ada. Ya walaupun 1.000, 2.000 kan saya punya penghasilan. Loh kalau anak saya seperti ini kan kenanya terbebani, ya jelas saya penghasilan tidak ada. Lah saya punya anak kecil, punya abang, dia punya abang kan, sekolah juga. Guru sekolah meminta pihak pengelola dapur menyediakan menu makanan yang tidak mudah basi. Makanan yang cepat datang ke sekolah biasanya disimpan dulu dan baru dimakan saat jam istirahat. Saya bertanya menunya apa, mau diantarkannya apa, gitu, dan baru kami cek di sini. Jika menunya nggak cocok gimana, Bu? Lah kalau masalah menu cocok, kan semua siswa berbeda-beda. Nah, kenapa Ibu menanyakan menunya apa? Karena supaya gini, kalau misalnya menunya hari ini sekiranya kurang pas ya artinya, oh ini cenderung agak basi misalnya kalau dalam waktu beberapa jam, ya saya harus segera. Dari datang langsung segera. Tanpa ada ditaruh dulu gitu kan. Kalau misalnya yang keringan, oh bisa nih 1 jam kita taruh dulu gitu, anak-anak belajar, setelah istirahat masuk kita bagikan. Pada Minggu siang kemarin, seluruh murid yang dirawat di rumah sakit telah diperbolehkan pulang oleh dokter. Penyebab 6 murid sakit kini masih dalam penyelidikan tim Satgas MBG Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kondisi memprihatinkan dialami puluhan murid asal desa Trisinar, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur. Mereka bertaruh nyawa saat berangkat dan pulang sekolah sebab harus naik perahu rakit untuk menyeberangi sungai. Supaya tidak basah, para murid terpaksa melepaskan sepatu saat naik perahu rakit. Rasa khawatir tenggelam tentu ada. Para murid khawatir saat naik perahu tiba-tiba ada arus deras datang. Namun untuk menjaga keamanan para murid, petugas Babinsa dari Koramil Marga 3 rutin mendampingi saat pagi. Selama jadi Babinsa di sini untuk anak-anak untuk berangkat sekolah yang dari desa Trisinar bisa setiap hari, Mas. Jadi kalau bagi warga yang tidak mempunyai kendaraan bermotor, mereka jalan utamanya lewat sini dengan keadaan yang perahu getek ini ditarik dengan warga, atau kalau memang saya tidak piket, saya pasti ke sini. Dari berangkat pagi sampai nunggu anak-anak itu pulang dari sekolah. Demikian, Mas.
Mungkin bagi pemerintah pusat mohon izin dibantu untuk pembangunan jembatan. Untuk awal mulanya memang anak murid kami ini yang dari seberang rata-rata menggunakan kayu otok itu Mas dari perahu, tapi ada sebagian yang sudah mulai menggunakan kendaraan bermotor. Cuman mereka harus muter jalan cukup jauh sekitar 10 km seperti itu. Ada toleransi nggak sih Bu kalau mereka terlambat karena akses jalannya yang seperti itu Bu? Alhamdulillah hampir rata-rata terlambat semua Mas. Ya, jadi yang jadi resiko itu kalau sudah musim hujan, mereka pasti ada kesulitan dalam perjalanan. Jadi hampir mayoritas mereka terlambat semua. Menurut warga, para murid terpaksa harus naik perahu rakit karena jaraknya lebih dekat dengan sekolah. Jika naik motor, perjalanan sekolah para murid lebih sekitar 10 km. Mbah, kondisi seperti ini tuh udah berapa tahun sih Mbah? Ya kurang lebih sekitar 15 tahun. Dulunya kan sama perahu. Sehubungan ada ketingkatan udah di bawah itu dibangun beton, jembatan gantung itu. Jadi banyak sebagian yang udah punya motor dan sebagainya mutar. Tapi yang kebanyakan, yang kekurangan di sini nih dusun 1 sampai 2 ini dengan dusun 10 di seberang. Itu yang kewalahan mengenai masalah hasil dari pertanian. Gitu. Nah, Mbah sendiri setiap hari Mbah kayak gini Mbah? Alhamdulillah setiap hari karena kebunnya di situ. Gitu. Warga dan petani berharap pemerintah segera membangun jembatan dari desa Trisinar ke sekolah para murid. Selain bermanfaat bagi murid, jembatan juga akan bermanfaat bagi warga dan petani. Asep Sepullah melaporkan dari Lampung Timur. Sing wani wae yo, Bu. Bismillah. Los. Aku ambil TV.